Gua reinkarnasi jadi tunas kecil di dunia purba, tiap hari kena kotoran burung. Bro what? Apes parah. Tapi ribuan tahun berlalu gitu aja, gila kan? Dan selama ribuan tahun, gua berevolusi jadi pohon raksasa yang genuinely oak. Gua kira hidup bakal mid terus, sampai gua nyelamatin manusia purba. Plot twist dimulai. 3 bulan berlalu semenjak itu, suatu hari, keributan bikin gua kaget bangun. No way. Sekelompok orang dari segala umur, semuanya pakai baju sirah kulit hewan, mendadak kumpul di bawah akar gua, literally. Gua masih mikir mereka dari mana, cowok yang dulu gua selamatin malah maju dari kerumunan. Dia jalan mendekat dan langsung sungkem ke gua. Silan final bos energi banget cuy. Dia mulai ngoceh sambil sujud-sujud, dan semua orang di belakangnya auto ikutan sungkem. Beneran di luar nalar. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mulai diam. Tapi mereka semua tetap sujud lama banget. Nggak ada yang berdiri. Awalnya gua ngeblan, tapi akhirnya gua paham lore-nya. Gua sengaja gerakin daun buat bikin suara, dan begitu mereka mendengarnya, semuanya langsung berdiri dan teriak heboh kegirangan, JP-nya actually insan. Gua nggak ngerti bahasa mereka sama sekali, tapi kebahagiaan mereka beneran nular evertaur. Gua pun ikutan senang. Akhirnya, kelompok ini bikin basekam di bawah pohon gua dan menetap di sini. Gua mulai memantau orang-orang yang sekarang menetap di sekitar gua. Cowok yang dulu gua selameti ternyata bertindak sebagai ultimate leader mereka. Dan dia sering bawa pasukan buat berburu tiap kali mereka balik bawa hasil buruan kecam. Dia ngambil jantung hewannya dan naruh itu tepat di bawah batang gua, Sigma Behavior Angel. Awalnya gua mikir bro ngapain sih, tapi perlahan everything finally kicks. Ternyata ini ritual persembahan, dan jantung itu sesajennya, beneran jadi kultus wild banget. Buat manusia purba ini, jantung buruan adalah item top tier nodif yang mereka punya. Makanya dipersembahkan ke gua si pohon keramat. Habis ritual, mereka nggak pernah ngambil jantung itu lagi. Dibiarkan numpuk gitu aja di bawah akar gua. I'm not okay, ini jorok. Kulit kayu gua punya aura OP, nggak ada serangga yang berani mendekat. Alhasil jantung-jantung itu cuma kering kena angin. Jujur li, ngeliat tumpukan jantung keriput gitu bikin mata gua sepet. Jadi gua kendaliin akar gua buat nembus tanah dan naik ke atas, mekanik genuinely OP. Dari situ, gua pakai akar gua buat nyeret jantung keriput itu masuk ke dalam tanah. Pas sukunya sadar sesajen mereka hilang, sekampung langsung heboh dan panik parah, bro. Si ketua langsung auto sungkem di depan gua bareng semua pengikutnya. Sujud berkali-kali tanpa hente, dan pas gua gerakin daun, baru deh mereka berani berdiri sambil lega. Ritual persembahan berlanjut, dan gua diam-diam ngubur jantung itu tiap malam layaknya silent boss. Setelah plot twist gila ini terulang berkali-kali, sukunya mulai terbiasa dan pemujaan mereka ke gua malah jadi makin gak notak levelnya. Sesekali, dipimpin oleh ketua mereka, seluruh klan kumpul buat bikin upacara agung demi menghormati gua. Gua pantau bertahun-tahun, dan akhirnya sukses menguasai bahasa purba mereka. Nggak ada lagi drama gagal paham. Di upacara berikutnya, bro yang pernah gua selamatin ngumpulin klannya lagi. Dari hasil obrolan, gua baru tahu namanya Yanfeng. Manusia purba ini nggak punya marga, cuma nama pemberian doang. Tiap ada bayi lahir, mereka cuma noleh sekitar. Nunjuk barang asal, diubah dikit, dan jadilah nama Brody Forest Shadowing serandom itu. Nama Yanfeng sendiri artinya adalah puncak di sebelah timur. Yanfeng maju ngangkat jantung babi hutan fresh. Sambil ngasih sesaja, dia komat kamit minta perlindungan sakti ke gua. Minta lebih banyak buruan. Minta dijagain terus, nyuruh gue mantau bayi sampai tetua yang udah renta. Gue cuma bisa dengerin sambil nebatin, bro what? Mereka ngelempari semuanya ke gue. Gue gak tahu gue seop itu cuy. Tapi ya, beberapa request emang bisa gue kabulin. Contohnya aja soal nolak penyakit. Buff pasif anti serangga gue bikin warga di bawah gue jarang sakit, genuinely opkat. 10 tahun lewat gitu aja, no cap. Klan di bawah ranting gue makin ram, dari 30 meroket ke 50 orang. Plot twist abis. Tim pemburu pulang cepet, tapi bukan bawa buruan, mereka bawa Yanfeng. Dia udah tua, dan abis bioni lawan Ceta. Dia gugur bro, mereka kuburin dia persis deket akar gue, actuality art of. Yanfeng out, masuklah Til, chief baru yang beda level. Walau bosnya gantil,
Loyalitas mereka tetap solid, Sigma Behavior Angel. Malah, ritual mereka makin brutal seringnya. Suatu hari kelar ritual, ada sesuatu yang bangkit di dalam gue. Bro, ini jelas bukan hama. Ini kekuatan baru. Bisa gue rasain walau oranya masih cupu. Gue ngerasainnya, tapi blank cara pakainya nyoba trial error malah dapet zone. Kelar ritual selanjutnya, power ini nambah dong. Oke, but wait. Energi dar. Jangan-jangan ini sistemnya. Masuk akal sih. Tiap kelar ritual, stat gue naik terus. Gue pantau terus dan fix. Ini buff dari iman pengikut gue. Tes manwa said no chill. Masalahnya, gak ada tutorialnya bro. Terpaksa gue ulik semuanya sendiri. Gue coba alirin energinya ke satu ranting. Let test sail. Pas masuk, ekspektasi gue hancur lebur. Gak ada efeknya anjir. Mana MP gue langsung ludes seketika. Gue skip dulu deh rencana ini. Pas energi ngumpul lagi, gue spam dosis max dan perlahan. Ranting yang kena buff ini kelihatan beda kasta dari yang lain. Tunas kecil runcing muncul di ujungnya. Ini jelas bukan tunas biasa, pas membesar, gue langsungnya. Tunas bunga bro. Gue mau mekar. Actually stunned. Ratusan tahun jadi pohon, gue gaslit everyone into thinking gue gak bisa mekar. Gue kira gue cacat, ternyata plot twist. Kepo gue makin parah sekarang. Gue gaspol semua sisa energi doa ke dalam tunasnya. Penasaran banget drop-an bunga apa yang bakal keluar. Tunasnya perlahan ngebengkak. Gue umpetin rapet di balik daun, mode stealth all. Karena manusia primitif ini anti manjat, gue aman sentosai dari pantauan. Setahun lewat, fokus gue cuma grinding buat satu bunga ini. 12 bulan ngebuff, akhirnya dia siap mekar, this is WLD. Dengan suara halus, kelopaknya kebuka, warnanya putih bersih sempurna. 5 kelopak ngelilingin putiknya, cuma segel telapak tangan, dengan inti hijau pucat di tengah. Sistemnya self-pollinate, tepat pas mekar. Aroma manis yang super pekat meledak ke segala arah. Nge-cover seluruh area pemukiman di bawah, genuinely up. Semua warga auto lari keluar, nembuk kebingungan. Bro, they literally have no idea. Tiu juga ikutan lari, sebagai chief dia tetap ngeblan. Sampai matanya natap pohon gue. Silan final bos energi. Fix banget. Kalau ada wangi seop ini, pasti cuma dari pohon suci pelindung klan mereka. Timu. Langsung ngesumon semua warganya, dan seisi klan auto-strain ke bawah akar pohon suci. Sujud masan dan nyembah dengan level hormat paling maksimal. Detik itu juga, gue ngerasain lonjakan power gila ngalir di dalam diri gue. Jauh lebih broken dari ritual manapun. Gue curiga energi ini connect sama seberapa hardcore iman mereka. Makin fanatik nyembahnya, makin op juga buff yang gue dapet. Buat orang-orang primitif ini. Ledakan aroma wangi ini, kayak pembuktian kalau pohon suci lagi unjuk gigi. Gue langsung spam energi baru ini ke bunganya, dan wanginya auto nambah pekat gila. Di bawah sana, warganya sujud makin nempel ke tanah. Bener-bener devoted abis. Tiba-tiba, satu kakek sepuh di kerumunan ngangkat tangannya, shock berat nokap. Tangannya yang tadinya keriput parah, pelan-pelan balik merah merona kayak masih muda. Lebih gila lagi, staminanya balik full, body tuanya literally ngalamin dia aging. Pas sadar dia dapat buff ok, dia langsung teriak histeris. Pohon suci udah bangkit. Pohon suci bangkit. Timu juga auto notice perubahan gila itu. Dia jedotin jidatnya ke tanah sambil teriak kencang. Semua sujud ke pohon suci. Wangi ini tuh blessing buat klan kita. Dia ngasih kita budi immortal sama physical attack tier dewa. Dengar bacotan Timu, yang lain juga pada ngerasain buffnya. Sekarang mereka nyembah gue bener-bener kayak final boss. Terus Timu langsung lompat berdiri. Ngangkat dua tangan ke langit, dan teriak ke gue, wahai pohon suci agung. Tolong jadi roh pelindung kami dan kasih kami nama kehormatanmu. Kami bakal jadi budak setiamu selamanya, dan bawa namamu ke seluruh penjuru benua. Kelar ngomong gitu, Timu balik sujud, dan satu klan kicap semua, nggak ada yang berani nafas. Gue ngeliatin kerumunan ini. Secara teknis, mereka fix jadi cult follower gue sekarang, gue mikir bentar. Jadi backingan mereka juga bikin gue untung sih. Jadi gue goyangin batang gue, ngeluarin suara daun gemerisik epic. Pas denger itu, Timu langsung dongak. Matanya nyala fanatik abis terus ngamuk senan.
Pohon suci udah woi. Mulai detik ini juga, pohon suci resmi jadi backingan kita, dan kita adalah klan kayu. Warga di belakangnya ikutan mecan, klan kayu. Klan kayu. Gua agak ngerasa masih. Setelah berabad-abad cuma jadi pajangan NPC, akhirnya gue punya titel juga. Gue ngedrain energi fresh ke dalam bunganya. Bikin wanginya makin pecah, sambil gue pantau evolusi stat orang-orang di bawah. Kena buff wangi bunga gue. Fisik mereka langsung upgrade gila-gilaan. Para sepuh ngalamin di aging, yang muda stat powernya langsung maxed out. Bocil-bocil emang kelihatan biasa aja, tapi sebenarnya mereka dapet pasif skill. Pas game nanti, stat mereka bakal jauh lebih broken dan op dibanding siapapun. Nggak lama gue stop keluarin wangi itu, masa mereka mau ngecamp di sini seharian? Mereka tetap harus nge-grind kehidupan nyata dong. Pas matahari agak naik, gue mekarin bunganya lagi. Kali ini, ngasih buff wanginya dikit-dikit aja. Gue juga lagi nunggu, kapan bunga ini bakal rontok dan drop item buah. Gue sih sans aja, ini bukan bunga tir ampas biasa. Persetan sama hukum alam, fix banget bakal berbuah. Gue 100% yakin. Tapi tiba-tiba, ada suara dengungan aneh mendekat dari kejauhan, beruhat. Sumpah suaranya kayak nyamuk lewat, dan ini beneran bikin gue emosi. Insting gue langsung mau nepis, terus baru sadar, anjir gue kan gak punya tangan. Tapi tiba-tiba dahan gue gerak sendiri, dan gue ngerasa mukul sesuatu. Gak mungkin nyamuk beneran kan? Kulit kayu gue ini, literally anti serangga. Lah terus kenapa yang ini malah nekat deketin gue coba? Gue fokusin perhatian ke arah sana, awalnya kosong, tapi tunggu, gue ngeliat penampakannya. Seekor lebah kuning terbang oleng dari bawah. Nekat banget ngarah lurus ke gue. Kali ini gue dimin aja, gue pantau dia makin dekat dengan gaya santuinya. Dia nerobos di daunan, dan fix banget ngincer bunga yang ada di dahan gue. Plot twist anjir, lebah ini ternyata kepincut sama pesona bunga gue. Dia mendarat dan mulai merayap, niat banget mau panen nektar. No way, enak aja lo. Gue sabetin dahan ke dia tidur. Langsung mental woy, tapi gilanya, lebah ini batu banget. Udah kena ulti gitu, dia tetap maksa merayap ke arah bunga gue. Prak, bugul. Setelah gue spam serangan bertubi-tubi, lebah itu akhirnya linglung dan noleh kebingungan. Hart, gue di mana tuh iya? Tadi nyium bau manis buat nyari nektar. Nah bener, nektar incaran gue. Si lebah kelingukan, nemu bunganya, dan langsung ngedas lurus tanpa ragu. Sigma Behavior Angel. Tunggu aku, wahai bunga manis. Gue cuma bisa capek batin, dan mukul dia pakai dahan lagi. Akhirnya dia sadar, kalau dari tadi digebukin, terus mutusin buat dim, dan rebahan aja. Gue kira dia bakal kabur. S1 did not serta coming. Dia malah pindah, dan ngekos di sini. Bro what? Ini aneh banget aura kayu gue kan anti serangga. Kenapa dia kebal woi? Mungkin skill pasif gue ini, ada batasnya yang belum gue paham. Gue biarin aja deh. Sekali sentil juga kelar sebenarnya, tapi lebah ini beda level, fate-nya beda aja gitu. Ya udah, gue kasih izin dia buat ngekos di batang gue. Tiap hari dia terbang nyari makan, dan balik lagi pas malam tiba. Biarpun udah dapat tempat tinggal, dia tetap aja ngelirik bunga gue. Berkali-kali dalam sehari, dia nyoba ngesnet, dan merayap ke arah bunga itu. Dan tiap kali ketahuan, langsung gue tabok. Lama-lama gue mikir, ini lebah emang hobi disikal, atau gimana dah? Sebulan berlalu, dan bunga gue akhirnya mulai layu. 5 kelopak putihnya rontok, tapi langsung gue tangkap pakai dahan sebelum jatuh ke tanah. Setelah kelopaknya habis, cuma tersisa 1 buah hijau kecil. Masih kecil sih, tapi ukurannya udah setengah kepalan tangan, padahal baru banget kebentuk. Gue nggak sabar nunggu dia mateng. Kira-kira bakal seop apa ya kekuatan buah ini? Bunganya aja bisa ngebuff fisik manusia, jadi buahnya pasti beda level entirely. Si lebah masih betah ngekos di gue. Walau bunganya udah hilang, dia kadang patroli muterin batang gue. Ya udahlah, biarin aja dia sibuk sendiri. Suatu hari, ada drama panas yang pecah di klan kayu. 2 kubu saling adu mulut, maksa mau menangin argumen masing-masing. Gila sih tensinya, kita harus usir mereka. Pohon suci ini kan eksklusif milik klan kayu. Outsider nggak pantas ada di sini. Bantai aja mereka semua. Kubu sebelahnya langsung nolak.
Mereka kan cuma numpang lewat bro. Suruh pergi aja, kelarkan urusannya. Ngapain harus perang coba? Dulu kita pindah juga lewatin tanah orang, dan nggak diserang kan? Kita nggak bisa degabat, BRO. Kita beda level. Tiap lewat wilayah klan lain, kita langsung cabut. Tapi NPC ini malah nekat ngecam di tanah kita. Fix mereka mau invasi, kita harus hapus eksistensi mereka. Gue nguping dan paham konfliknya. Timu cuma duduk mode hening di tengah. Aura silent final bos banget. Dua kubu sama-sama keras kepala. Caper cari validasi dari dia. Sebagai kepala klan kayu. Satu kata darinya bakal jadi vonis mutlak. Ketua, kita harus eksekusi gimana Nin? Akhirnya ada yang nanya langsung, tapi plot twist. Timu punya taktik lain. Dia cuma masih gantungin mereka. Timu angkat tangan, kasus ini ancaman fatal buat klan dan pohon suci kita. Biar pohon suci yang kasih titah, boom. Seketika semua langsung kicap dan hening. Ya iyalah, pas lagi mentok. Kenapa nggak tanya langsung ke sesepuh? Gue yang nguping langsung nge-fresh BRO. Bro head kok tiba-tiba gue yang disuruh mikir? Masalah utamanya, gue nggak bisa jawab sama sekali. Gue paham omongan mereka, tapi gue cuma pohon bisu. Andai mereka bisa baca, gue tinggal nulis jawaban di tanah pakai ranting. Tapi kocaknya, manusia primitif ini buta huruf semua. Bukan lupa, tapi emang belum nemu sistem alfabet sama sekali. Gue mikir keras, coba aja gue bisa ngomong. Suara itu cuma getaran kan? Otak gue langsung nyalam, gue emang pohon, tapi gue bisa getar. Getaran bikin suara kan? Tapi ekspektasi gue langsung hancur. Cuma modal getar doang mah ampas. Mentok-mentok gue cuma bisa nabrakin dahan ke batang utama itu jauh banget dari ngomong beneran. Gue analisa lagi, manusia pakai tenggorokan dan pita suara buat ngomong. Udara dari paru-paru bikin pita suara bergetar dan ngeluarin suara. Gue cuma butuh pita suara, jadi kenapa nggak gue bikin aja? Ide gila ini langsung gue gas eksekusi. Gue pilih satu dahan dan mancing pertumbuhannya pakai energi spiritual. Kalau difokusin, buff ini ngasih kecepatan tumbuh yang parah. Gue modif dahannya jadi bentuk pita suara pakai ingatan gue. Gue spam energi terus-terusan. Prosesnya emang lama, tapi waktu gue sisa banyak banget. Plus dapet buff energi pertumbuhannya jadi di luar nalar. Dalam beberapa menit, prototipe pita suara gue udah jadi, jilak sih. Lanjut, gue bikin rongga kosong buat niru paru-paru, biar bisa nyedot dan kompres udara. Begitu kelar, gue langsung tes, udara ngalir, tapi suaranya malah aneh banget. Pita suaranya kaku parah, gue nggak nyerah, lanjut eksperimen terus. Paksa dahannya berevolusi sampai dapat kelenturan tingkat dewa. Pohon biasa bakal nyerah, tapi gue beda level dari mereka. Gue ini pohon sakti. Akhirnya, setelah puluhan kali kena mental, gue sukses niptain organ yang bisa ngeluarin suara beneran pop abis. Emang bukan pita suara manusia, lebih ke instrumen purba. Tabung kosong pakai membran daun lentur yang bakal getar pas kena angin. Tapi jujur, naturalisme suaranya masih susah banget, BRO. Gue butuh latihan lebih banyak lagi nih. Semua eksperimen gila ini gue lakuin diam-diam di dalam batang kayu gue. Bakal berapa? Kalau sampai ketahuan warga tiba-tiba si Timun nyamperin gue, bro, pohon suci, gue harus gimana nih? Gue nggak setuju sama ide warga lokal. Dulu gue udah sumpah mau bikin nama lo viral di seluruh benua ini. Gue pengen akuisisi klan kecil itu, biar mereka ikutan nyembah lo juga, ever. Biar mereka tunduk dan sujud sama lo, gue bakal ambil alih semuanya. Gue beneran nggak nyangka otaknya Timu bakal sesinga ini, tapi gue suka gayanya. Makin banyak pengikut, makin OP energi gue. Boleh juga nih idenya, nggak main-main. Bocah ini emang top tier nodif otaknya. Terus, gue harus balas gimana dong? Gue mikir bentar, dan dapat ide liar, gue turunin satu ranting pelan-pelan ke arahnya. Pas si Timu ngeliat ranting gue turun dari langit. Dia auto sujud ketakutan, jidatnya nempel tanah, dan literally nggak berani gerak sama sekali. Agak lebay sih jujur aja, tapi ya udahlah. Gue ada misi penting sekarang. Gue pakai ranting itu buat bikin koretan di tanah, nggak nyampe semenit, gambar simpel kelar. Emang agak burik sih, tapi yang penting pesannya nyampe ke dia. Si Timu masih aja mood sujud nyium tanah,
Ya udah, gue ketuk aja kepalanya pelan. Akhirnya dia nengok juga, terus gue tunjukin gambar yang ada di depan mukanya. Timu ngeliat ke bawah, dan langsung sama skat sakasar buatan gue. Isinya gambar pohon raksasa. Pastinya gue don, sama sekelompok orang kecil yang lagi sujud nyembah. Timu langsung paham 100%. Dia auto sujud lagi sampai nyium tanah. Cuy, pohon suci, gue paham tugas gue. Bakal gue seret klan itu ke sini buat nyembah lo. Puas banget nyap, gue langsung goyangin daun-daun gue dengan estetik. Timu yang udah dapat pencerahan, langsung cabut balik ke markasnya tanpa basa-basi. Dia ngumpulin semua orang dan cerita wahyu dari pohon suci. Awalnya ada yang skeptis sih. Tapi pas denger, kalau ini, titah langsung dari pohon suci. Mereka auto ganti kubu tanpa babi boom. Gue pantau Timu bawa klannya pergi buat nyari pendatang itu. Bakal sukses atau enggak? Kita lihat aja nanti plot twistnya gimana. Timu emang pengen banget ngegaslight orang-orang buat nyembah gue. Tapi kan bikin orang fanatik itu butuh proses. Gak bisa instan semalam doang. Pasti bakal ada drama berdarah. Tapi jujur gue lagi gak ada energi buat mikirin itu. Fokus utama gue sekarang cuma bikin pita suara biar bisa ngomong. Gue udah bikin banyak eksperimen. Beberapa malah mirip banget sama alat musik dari kehidupan gue sebelumnya. Ada yang bentuknya seruling atau pipa, bisa bunyi sil, tapi nggak cocok buat ngomong. Ada juga yang gue tiru dari organ suara serangga. Terinspirasi dari lebah yang numpang di batang gue, tapi sama aja zong buat ngobrol. Tapi pada akhirnya, gue berhasil bikin struktur yang bisa ngeluarin suara manusia asal. Gila sih, setelah latihan lebih dari 100 kali, gue akhirnya beneran op dan jago makainya. Total butuh 6 hari buat grinding ini, setelah kelar, baru deh gue bisa santai mikirin yang lain. Gue ngecek basic camp klan kayu, buset, si Timu belum kelihatan batang hidungnya. Kayaknya dia emang belum balik. Karena gabut paripurna, gue iseng deketin dahan suara gue ke lebah yang lagi rebahan. Gue keluarin suara dengungan yang mirip banget, dan itu sukses bikin si lebah kaget setengah mati. Dia langsung terbang panik gak karuan, muter-muter nyari dari mana sumber suaranya. Ngelihat dia terbang zigzag panik, gitu bikin gue ngakak brutal dalam hati. Rasanya persis kayak ngetrol kucing peliharaan, bedanya kali ini korban gue itu lebah, ever tahu. Gue udah curiga dari awal, lebah ini literally bukan serangga biasa. Dia selalu solo player, dan gue gak pernah lihat spesies sejenisnya dimanapun. Ditambah lagi, sisanya di luar ngalan. Segen kepalan tangan orang dewasa bro. Gila aja, kalau ada lebah normal segen monster gitu. Untungnya batang gue, cukup raksasa buat dia sembunyi tanpa ketahuan siapapun. Dan karena gue selalu ngejauhin dia dari manusia primitif. Kan kayu nggak ada yang ngeh sama sekali. 2 hari berlalu, Tiamu balik bawa rombongannya. Tapi wait, nggak ada member baru. Cuma klannya sendiri yang balik. Jujur li gue langsung tahu misinya total fine. Lah bro. Bukannya mereka bilang itu cuma klan cupu. Kok bisa grup Tiamu gagal gaslight mereka? Padahal klan kayu udah gue kasih buff OP. Secara fisik jauh di atas rata-rata manusia primitif manapun. Tapi Tiamu tetap kalah telak. Asli, ini bikin gue overthinking parah. Sebenarnya klan macam apa yang mereka hadapi? Gak lama, Tiamu datang bawa laporan. Pohon suci yang akun. Saya gagal. Saya nggak bisa bawa klan kecil itu kemari. Gue langsung motong, gak masalah, spill semua detail tentang klan itu, sekarang juga. Muka Tiamu auto pucat pase, dia panik celingukar, nyari sumber suara gaib itu dari mana. Berhenti nyari, gue ada tepat di depan muka lo. Gue ini pohon suci, yang lo sembah. Tiamu langsung nge-freeze, matanya melotot sok. Dia langsung sujud ke tanah sambil nangis histeris, pohon suci, Anda bisa bicara. Belum sempat gue jawab, Tiamu malah ngomong sendiri. Saya terlalu bodoh. Sudah pasti pohon suci selevel dewa bisa bicara. Pasti selama ini ibadah kita kurang keras, dan baru sekarang pohon suci sudi ngomong sama kita. Gue diam sejenak, ya udah Lan, percuma juga ngejelasin ke NPC ini. Jangan sebarin info ini dulu. Kap secret dari klan kayu, sekarang, fokus spill soal klan musuh. Gue ngomong gini, karena takut Tiamu bakal koar-koar nyuruh sekampung buat sujud massal. Upacara mereka emang ngasih energi doa yang lumayan opsil. Tapi, kalau spam ritual terus-terusan, jujur li bikin capek banget bro. Lagian tanpa ritual pun energi doanya tetap ngalir, walau pasnya sedikit lebih slow.
Tiamu bangkit berdiri dengan senyum cengengesan yang rada kering di mukanya. Pohon suci agung, ini luar biasa banget Anda bisa bicara. Ah, iya. Saya bawa pasukan ke klan kecil itu. Member mereka cuma sekitar 30-an orang. Kalau adu mekanik jumlah, klan kayu nggak perlu takut dong. Terus kenapa lo bisa kalah? Tiamu ngejelasin kalau klan itu emang dikit. Tapi ternyata mereka punya roh pelindung juga. Roh pelindung? Plot twist macam apa ini? Gue pernah dengar istilah itu. Apa roh pelindung punya lore khusus di dunia ini? Emang roh apa yang mereka sembar? Tiamu jawab. Roh pelindung mereka itu kura-kura hitam misterius. Dan mereka bawa itu pas traveling, roh pelindung yang bisa dibawa-bawa. Gue simpan info wild ini. Sialan, nasib jadi pohon gini amat. Gue literally nggak bisa pindah tempat seenaknya. Tiamu lanjut cerita. Saya ketemu bos mereka dan nyuruh nyembah Anda, pohon suci agung. Tapi bosnya nolak keras dan bilang cuma mau nyembah roh pelindung mereka sendiri. Terus dia nunjukin barangnya ke saya, kura-kura hitam seukuran lengan bawah saya ini. Tiamu ngulurin tangannya ngasih lihat ukurannya. Jadi, saya kasih syarat final ke mereka. Kalau nggak mau tunduk sama Anda, mereka harus angkat kaki dari wilayah ini. Gue cuma manggut-manggut nyimak kelanjutannya. Tapi bos mereka sok keras bilang, tanah di sini terlalu subur. Mereka menolak mundur. Dia malah ngajak kita war total. Gue langsung setuju aja, firasat gue sih mereka fix kalah telak. Kalau nggak, mana mungkin Tiamu balik dengan tangan kosong, kan? Tapi cerita dia beda dari tebakan gue, meski klan Kai udah dapet buff fisik dari gue. Klan Cangkang Gelap ternyata dapet buff dari kura-kura hitam itu, bikin pertahanan mereka out parah. Gue udah lawan ketua mereka, Pancesan. Tapi pertahanannya beneran no counter. Tapi si Pancesan juga nggak bisa ngalahin gue. Makanya gue balik dulu buat minta petunjuk ke Elu. Tiamu selesai ngomong dan natap gue penuh harap. Dia beneran ngarep gue kasih kekuatan yang lebih gila. Sumpah ini bikin pusing. Gue aja hampir nggak pernah riset cara ngasih skill. Lagian, power macam apa yang bisa gue kasih? Coba, modal gue di dalam sini cuma energi 2 doang, anjir. Dan selama ini, energi itu cuma gue pakai buat numbuhin bunga sama manjangin ranting. Bunga itu baru aja jadi buah kecil, dan itu pun belum matang. Ngomong-ngomong soal bunga, gue tiba-tiba kepikiran ide gila. Pas lail, gue nyimpen 5 kelopaknya, gue buru-buru ngecek item itu. Udah beberapa bulan berlalu sejak bunganya mati. Tapi kelimanya masih seger banget kayak baru rontok, kayaknya ini bakal kepake deh. Gue pakai ranting buat nyodorin 1 kelopak ke Tiamu. Makan kelopak ini. Gue ngomong sesingkat mungkin, gue nggak bakal bilang, coba dulu ya hello, gue ini pohon suci. Omongan kayak gitu, bisa nurunin wibawa gue, final bos Vibes pantang kelihatan ragu, bro. Pas dengar perintah gue, napas Tiamu langsung ngos-ngosan. Dia nerima kelopaknya gemetaran, dan tanpa mikir 2 kali, langsung dia telan. Begitu nyentuh lidahnya, mata Tiamu langsung melotot kaget. Dia tersungkur di bawah akar gue. Mulai nyerap energi di dalamnya, asli merinding. Bunga itu kan udah mandi energi dor, yang gila-gilaan pas masa pertumbuhannya dulu. Ini jelas bukan item ecek-ecek. Sambil merem, Tiamu ngerasain aliran kekuatan tak terbatas yang masuk ke sekujur tubuhnya. Sensasinya mirip pas dia nyium aroma bunga itu. Tapi ini levelnya beda jauh. Nggak lama, ingatan Tiamu memutar memori itu, aroma wangi dari masa lalu. Jangan-jangan kelopak ini dari bunga yang sama? Saking terharunya, Tiamu sampai mau nangis beneran. Pohon suci ini kelewat baik ngasih dia item selegen ini, Evertour. Tiba-tiba, energi 2 yang melimpah ruah, meledak di dalam diri gue. Hampir setara sama energi ritual 1 klan kayu utuh. Gue natap Tiamu di bawah. Ledakan energi ini fix banget asalnya dari dia. Kalau ada tier list penganut setia, Tiamu udah masuk tier dewa fanatik. Perlahan Tiamu sadar ada kekuatan misterius yang bangkit di dalam dirinya. Dia nggak tahu namanya, cuma kerasa mengalir ke setiap inci nadinya. Dan setiap putarannya bikin, dia ngerasa buffnya makin up, beneran nggak ngotak. Kepekaan gue makin tajam, seketika gue ngerasain koneksi batin sama Tiamu. Ikatan layaknya satu darah. Ini bukan halu, bro. Rasanya nyata banget, seolah Tiamu itu bagian dari ranting gue. Tapi entah, kenapa kerasa beda? Gue bisa ngerasain keberadaannya, tapi nggak bisa ngontrol dia. Terus, mata Tiamu mendadak kebuka. Dia langsung loncat berdiri,
dan mengaum keras ke langit. Ngagetin gue setengah mati sampai seluruh tubuh gue bergetar. Terus gue lihat hal gila ini. Aura hijau tipis menyelimuti tubuh Tiamu, jadi armor mistis, dan di dalam aura itu. Gila sih, siluet pohon raksasa muncul, bentuknya persis banget sama wujud asliku. Tiu kaget lihat tubuhnya ngebuff parah, klan kayu yang denger raungannya. Langsung auto keluar bawa pentungan kayu dan tombak batu, beneran panik brutal. Ngegas ke pohon suci, ya malah nemu Timu lagi murta aura hijau keren banget. Ketua, lu kenapa anjir? Timu cuma nepalin tangannya. Ngerasain power gila ngalir di badannya, terus ketawa ngakak ala final boss. Tiba-tiba dia berhenti ketawa. Langsung sujud satu lutut ala Sigma sambil bilang, makasih, pohon suci, buat buff dewa ini. Bakal gue ratain klan cangkang gelap. Baru deh warga situ, padanya situasinya. Ini semua ulah gue, BRO. Klan kayu langsung pada sujud masal ke arahku. Tapi sorry ya, gue nggak bakal bagi-bagi kelopak lagi. Sisa 4 doang woi, dan mekarin bunga baru belum masuk jadwal gue sekarang. Nggak nyangka efek kelopaknya beneran broken tear dan opara. Gue namain aja kekuatan baru situ ini sebagai kekuatan akar darah. Soalnya kerasa banget koneksi batinnya, dan namanya emang badass sih. Timu bawa pasukannya maju lagi. Kali ini dia fix bakal bantai ketua klan cangkang gelap dan bikin mereka tunduk. Pas Timu cabut, gue sadar bisa nge-track lokasinya dari jauh. Fix, ini pasti efek kekuatan akar darah BZZ. Ada suara familiar. Ternyata lebah gue balik habis cari makan dan mendarat di Batangu. Sumpah kondisinya mengenaskan banget, badannya penuh lumuran darah entat dari monster mana. Satu kakinya lemas, fix patah sih ini. Pasti habis Bion dan kalah telak. Dia ngerangkak ke dahan, melingkar, dan diam kaku. Gue kira dia cuma butuh AFK bentar buat auto heal. Tapi besokannya, bro, si lebah nggak gerak sama sekali. Kaku di tempat kayak udah mati, gue julurin dahan buat ngubur dia di akar. Padahal dia udah nemenin gue lama banget. Dan gue udah anggap dia kayak besti sendiri. Pas dahan gue jentuh badannya, satu kakinya tiba-tiba gerak dikit. Dia maksain angkat kepala natep dahan gue, dan anjir, gue ngerasain gelombang emosinya. Dia beneran mohon-mohon, nggak mau mati sia-sia kayak gini. Masih pengen hidup, bro. Kalau gue selamatin, dia bakal nurut apapun. Gue langsung gas setuju. Masalahnya, gue nggak tahu cara nge-heal anjir. Seumur-umur belum pernah jadi support healer. Modal insting, gue ngalirin energi darah lewat dahan ke badan si lebah. Energinya masuk mulus, tapi nggak ada efek anjir. Lebahnya tetap sekarat mau mati. Energi doa doang nggak mempan, gue butuh strategi lain nih. Terus gue kepikiran, bunganya. Wanginya aja bisa bikin awet muda. Harusnya bisa nge-heal juga kan. Pakai energi doa, gue bikin kuncup bunga sekecil kuku. Karena kecil banget, nggak butuh banyak mana buat bikin itu makar. Aroma manis langsung semerbak dari bunga itu. Begitu lebahnya nyium wangi itu. Dia langsung segeran, tapi lukanya tetap aden, cuma ngebuff mental doang rupanya. Gue spam terus energi doa, sampai satu tetes nektar muncul di tengahnya. Terus gue suapin tetesan itu ke mulut si lebah. Pas ditelan, kabut hijau mistis langsung keluar dari badannya. Bro, ini gila. Vibes kabutnya sama persis kayak punya Timu. Jangan-jangan ini skill yang sama? Jawabannya langsung kejawab saat itu juga. Kabutnya pelan, tapi pasti nutup semua luka lebah itu. Gue bisa napas lega. Insting gue emang gak pernah salah. Berkat kabut itu, badannya literally nge-heal dengan sempurna. Akhirnya dia bangkit, kepakin sayapnya beberapa kali, dan ngacir terbang, actually insan. Sembuh total bro. Gue ngerasa bangga banget. Bunga dari energi doa gue jelas punya buff healing tingkat dewa. Tapi gue mikir, ada cara yang lebih gampang gak? Kalau harus mekarin bunga terus-terusan, effortnya boros mana banget. Otak gue langsung kepikiran soal ranting pohon gue. Bisa nggak sih nyalurin energi langsung ke ranting buat efek healing? Langsung aja gue gas cobain. Nggak lama, setetes getah hijau langsung muncul di ujung ranting kosong. Kebetulan tuh lebah lagi nongkrong di dekat gue. Langsung aja gue panggil. Subjek tes yang sempurna, gue kasih deh tetesan getah itu ke dia. Dia minum, dan beneran kabut hijau yang sama muncul lagi. Getah ranting sama nektar bunga ternyata efeknya sama OP-nya. Penemuan ini bikin gue hate parah.
Gue ciptain skill ini, murni sendirian, fix. Mulai sekarang gue jadi healer sejati. Pohon Dewa Agung yang nyembuhin luka dan nyelamatin nyawa. Sigma Behavior Angel. Pas HP-nya mulai reda, gue baru nyadar koneksi batin gue sama nih lebah makin kuat. Beda dari ikatan akar darah sama Temu, sekarang gue literally bisa telepati langsung sama dia. Dia emang gak bisa ngomong, cuma bisa dengung doang. Tapi gue paham 100% maksud dia. Boleh juga, mulai sekarang, lo jadi sidekick gue. Tugas lo patroli keamanan di area sekitar. Siap laksanakan, lapornya. Pohon Suci Agun, tunggu. Mulai sekarang panggil gue bos aja, jangan Pohon Suci. SEP bos, tapi lo kayaknya belum punya nama. Mulai sekarang, gue panggil lo Sumbu Emas. Wah Gilang, gue punya nama. Mulai detik ini, panggil gue Sumbu Emas. Gue terima nama itu, dan resmi jadiin dia bawahan setia gue. Sumbu Emas, lo bisa apa eman? Bos, gue cuma jago gigit doang sih, tapi gigitan gue oplo. Gue bisa ngunyah apa aja, terus gue mikir, skill apaan tuh, mad banget. Nggak bisa dibiarin nih, batin gue nolak keras. Sumbu Emas, habis minum getah tadi, lo ngerasa ada buff kekuatan yang bangkit di dalam diri lo nggak? Penasaran aja, bisa nggak ya gue ngebangkitin aura akar darah di dia juga? Biar dia punya energi final bos. Sumbu Emas langsung merem dan fokus ke inti badannya. Sedetik kemudian, jejak aura hijau mulai nguar dari badannya. Gue ngangguk puas, mantap. Aura akar darahnya aktif, tapi tiba-tiba, kabut hijaunya menipis. Terus plot twist banget, kabut kuning keemasan. Malah meledak ngegantiin auranya Edit Not Seltat Coming. Sumbu Emas ternyata punya bakat bawaan yang OP. Gue bisa lihat jelas, kabut kuning ini emang kekuatan akar darah, tapi bukan buff yang gue kasih. Ini murni potensi mengerikan yang bangkit langsung dari dalam diri Sumbu Emas. Akhirnya, aura emas itu nutupin seluruh badan Sumbu Emas bak armor dewa. Dan di tengahnya, siluet lebah raksasa muncul dengan pedasnya, gila merinding. Sumbu Emas buka mata, natap sok ke aura mematikan yang ngelilingin badannya. Dan siluet lebah raksasa yang ngebayang itu bikin dia bener-bener speechless. Bos, kekuatan gila apa ini? Ini namanya aura akar darah. Jelas gue santai. Energi ini murni dari dalam diri lo. Seberapa efeknya, lo harus cari tahu sendiri bro. Golden Week nangguk pelan. Otaknya ngelak dikit. Gua emang gak bisa ngajarin lebih dari ini. Lah, gua sendiri baru nyadar soal kekuatan akar darah ini. Tapi sumpah ini aneh banget. Kenapa si lebah bisa bangkitin kekuatannya sendiri? Sementara Temu malah ampas. Aura yang muncul di Temu jelas-jelas nekopi wujud pohon gua. Sedangkan aura si Golden Week murni wujud lebah aslinya, di luar nalar sih. Buat sekarang, gua cuma bisa nebak, kalau anatomi manusia itu beda server. Fix butuh riset lebih lanjut. Golden Week langsung narik balik kekuatannya. Bos, gua mau cabut bentar, nyari makan? Gas aja lah, kayak biasa. Nanti gua panggil kalau butuh, si lebah langsung yang terbang ke udara. Tapi bos, sejujurnya gua mau balas dendamnya. Kemarin ada ular kurang ajar mau malak makanan gua, kita bione, tapi gua kena bantai. Bentar, gua kaget brutal. Lu bione lawan ular cuma gegara makanan. Emang lu biasanya makan apa Anda? Ya banyak sih. Nektar, buah, serangga, pokoknya apa aja yang ada, anjir lah. Gua kira dia lebah culun pemakan madu doang. Plot twist, dia karnivora woi. Nggak kaget juga sih, tawon sama lebah pembunuh emang hobi hunting serangga. Oke, gua emang salah nilai dia. Gua langsung nyuruh Golden Week buat stay safe. Lawan ular tuh bukan hal sepele buat seekor lebah. Udah lewat sehari juga, ularnya pasti udah kabur. Dia malah bilang, bos, dia pasti masih di sana. Ada markas Cape di dekat sini, dan warganya tuh tukang ternak ular. Ular itu peliharaan salah satu dari mereka, klan lain. Fakta ini langsung bikin gua mikir keras. Ini info intel yang mahal banget. Otak gua muter, dan gua langsung ngasih misi khusus ke Golden Week. Tahan dulu dendam lu itu. Gua butuh lu ngelakuin satu hal penting. Mata-matai klan pawang ular itu, sampai ke akar-akarnya. Cek jumlah pasukan mereka. Cari tahu roh pelindungnya apaan, terus langsung balik laporan ke gua. Kita harus main cerdas. Bro, klan kayu yang makin op pasti bakal gesekan sama tetangga. Kalau kita udah pegang kartu truf busuk dari awal, mau ngajak aliansi atau ngajak war sekalipun, kita udah menang langkah duluan.
Si lebah langsung melesat pergi. Gua pantau dia, sampai hilang, nebak, kalau jarak klan ular itu, lumayan jauh dari mari. Batang utama gua sekarang udah setinggi 50 meter. Pandangan gua luas banget, tapi seenggaknya nggak ada markas lain di radar gua. Ngomong-ngomong soal klan Cangkang Gelap, ada gunung Segedigaban yang ngehalangin pandangan gua ke sana. Di sebelah gunung itu, ada aliran sungai kecil. Dan klan Cangkang Gelap milih pinggiran sungai itu buat jadi base camp mereka. Pas gua baru isekai ke dunia ini, itu sungai cuma aliran air sepal doang. Tapi setelah berabad-abad, alirannya makin lebar dan dalam sampai jadi sungai raksasa kayak sekarang. Di saat yang sama, Timu dan pasukannya udah mendarat cantik di base camp Cangkang Gelap. Klan Cangkang Gelap ini, Krokosil, cuma tinggal di gubuk kayu sama rumput doang. Begitu ngeliat rombongan Timu, satu klan langsung panik brutal dan bersiaga. Para cowok langsung angkat senjata, sementara yang cewek melindungin anak-anak. Buat yang lansia, migrasi panjang klan ini udah merenggut nyawa mereka semua di jalan, dark banget. Dengan aura Sigma yang mendominasi, Timu berdiri tanpa rasa takut dan neriakin mereka. "Pon, gua comeback nih. Kemarin kita bionesari. Sekarang bakal gua ratain lu semua demi pohon suci." Cowok yang lagi kuar-kuar nantangin ini tuh Timu, dan lawannya ketua klan Cangkang Gelap. Sumpah nyalinya gitu banget. Pancan akhirnya maju ke depan. Mukanya sempat nahan emosi level Dewan Timu. Kesombonganmu tuh udah di luar nalar. Duel kita kemarin udah jadi bukti valid, roh pelindung kami setara sama pohon sucimu. Kami pantang mundur, apalagi nyerah. Timu cuma tersenyum remen, kemarin tuh lo cuma hoki. Bro, ayo maju. Sekarang bakal gue tunjukin seberapa kekuatan pohon suci. Sorot mata mereka berdua beradu, tensi langsung memanas. Anggota klan kayu dan Cangkang Gelap langsung minggir. Bikin lingkaran arena ala pertarungan gladiator sesungguhnya. Keduanya menggenggam tombak batu erat, saling tatap siap adu mekanik. Pancan mengom keras dan ngerus duluan. Timu memasang kuda-kuda, langsung melesat maju menyambut serangannya. Ledakan benturan tombak pecah di udara. Keduanya sempat terpukul mundur, tapi langsung barbar maju lagi. Saling bantai tanpa henti. Kekuatan mereka gila banget, beneran seimbang. Stamina fisik Timu ini beneran top tier, nggak ngotak. Padahal udah adu mekanik lama, dia nggak keringetan sama sekali. Sementara Pancan malah mulai kena mental dan terdesak. Tapi tunggu dulu, pertahanan tubuh Pancan sekeras tangkang kura-kura BL. Tombak Timu yang menusuk lengannya cuma ninggalin luka goresan ampas. Meski terpojok, tubuh bajanya nyetan semua damage tanpa sisa, asli tank sejati. Ini persis kayak pertarungan mereka sebelumnya. Mentok terus sampai dua-duanya kehabisan stamina dan energi. Timu sadar betul, kalau nggak pakai buff kekuatan suci itu, Netakedon Pancan adalah hal yang mustahil. Dia mulai membangkitkan energi dari dalam. Menariknya dari setiap sel tubuh, sampai meledak dahsyat layaknya arus sungai deras. Otot lengan Timu bergetar hebat diiringi suara retakan gila. Dan dengan satu pukulan Pancan terpental brutal. Dia susah payah berdiri, lalu mendongak kaget. Pemandangan di depannya bikin dia diam mematung, beneran kena mental. Aura hijau menyala dari tubuh Timu, membentuk wujud siluet pohon raksasa yang menyelimuti seluruh tubuhnya. "Sini maju kalian semua. Gue mau lihat gimana lu bisa menang kali ini." Timu menggenggam tombaknya, menginjak tanah sampai hancur berantakan. Lalu melesat maju layaknya rudal, Vibes final bos banget. Pancan panik mengangkat senjatanya. Timu melompat ke udara, memusatkan seluruh aura mematikan ke ujung tombaknya. Tombak itu menghantam Pancan dengan daya hancur luar biasa, mematahkan senjatanya jadi dua bagian. Serangan fatal Timu langsung mengenai sasaran tanpa meleset. Pancan langsung terbang ke udara, memuntahkan darah segar dari mulutnya. "Gila, top tier no div banget." Klan Cangkang Gelap teriak histeris. Wajah mereka pucat pasti ketakutan melihat ketua mereka tumbang. Mereka bergegas menghampiri Pancan yang tersungkur, memapahnya berdiri. Darah masih mengalir deras dari sudut bibirnya. Sambil menahan rasa sakit yang menyiksa, dia memaksakan diri bicara. "Cepat bawa kemari roh pelindung kita." Mendengar itu, beberapa anggota klan langsung ngacir lari kembali ke pemukiman. Tepat di belakang markas mereka, di samping sungai, ada kolam lumpur yang baru aja digali. Seekor kura-kura hitam besar lagi nyantai di sana. Jujur aja, selain ukurannya yang jumbo, bentukannya met banget.
Gak ada spesialnya. Para bawahan itu sampai di kolam dan langsung sujud panik sampai lutut gemetar. Memohon dengan sangat histeris. Wahai roh pelindung, ini gawat darurat. Orang-orang klan kayu itu kambuh lagi dan mereka udah ngebantai ketua kita. Kura-kura di kolam perlahan membuka mata, mengangkat kepalanya, dan menatap datar ke arah bawahan yang teriak tadi. Ketua menyuruh kami membawamu, tolong bantu kami ratakan pria monster itu. Tapi kura-kura itu malah menggeleng pelan, seakan bilang, males kocak abis. Menganggap itu sebagai tanda setuju, mereka nekat nyebur, mengangkat si kura-kura raksasa, dan membawanya paksa di luar markas. Timu menurunkan tombaknya, dalam sekejap, aura mematikan itu terserap kembali ke dalam tubuhnya. Sigma behavior banget nih orang. Klan kayu langsung pecah, bro. Sorakan kemenangan Tiamu menggema liar. Tiamu mengangkat tangannya dan berseru, bro, ini murni kekuatan mutlak pohon suci. Pemujaan total, cuy. Setelah sorakan HP, dia melangkah Sigma ke arah klan cangkang gelap. Kalian kalah telak, sesuai kesepakatan, kalian ikut kami sekarang juga. Tunduk dan berikan penghormatan pada pohon suci mulai detik ini. Sambil dipapa, Poncan masih denial, belum kelar, bro. Roh penjaga kami masih ada. Ekspresi Tiamu langsung mode ancaman, beraninya kau melanggar janji, pecundang. Klan cangkang gelap nekat angkat senjata. Klan kayu mau ngerusuh, tapi Tiamu tahan pakai aura sigmanya. Kalau enggak, tawuran darah brutal beneran gak bakal bisa dihindari. Wajah Tiamu menggelap seram, kesempatan terakhir, bro, ikut kami atau mati. Tiba-tiba, gerombolan pembawa kura-kura nerobos kerumunan dan maju ke depan. Poncan melihat kura-kura hitam itu dan langsung berteriak penuh harap. Roh penjaga, bantai mereka. Tiamu langsung mood siaga penuh. Kabut mematikan menguar dari tubuhnya. Tapi plot twist gila. Kura-kura hitam itu malah membuka mulut dan menggigit brutal tangan Poncan. Poncan teriak kesakitan. Sumpah ini out of the box banget. Para pembawanya kaget parah, refleks melepas kura-kura itu sampai jatuh gelundung. Terus yang bikin nakal, hewan itu malah merayap kabur gitu aja tanpa dosa. Poncan sok berat ngeliat rohnya kabur, boy, tangkap dia balik. Teriaknya frustrasi. Wajah Tiamu langsung berubah buas, sambil menunjuk, dia teriak, habisi mereka. Bentrokan epik klan kayu dan cangkang gelap pecah di bawah tatapan tajam Tiamu. Si kura-kura hitam malah santai merayap ke tepi sungai, nyebur, lalu hilang sepenuhnya. Gak butuh waktu lama, seluruh anggota cangkang gelap berhasil disapu bersih. Tiamu berdiri angkur di atas Poncan yang sekarat, tersenyum ala final boss. Lu sendiri gak nyangka bakal dihianati roh lu kan, bro. Roh andalan lu malah kabur nodif. Mulai detik ini, klan cangkang gelap resmi tamat riwayatnya. Poncan batuk darar, matanya kosong, lalu menghembuskan napas terakhirnya di sana. Tiamu masih punya respek, dia mencari tempat buat mengubur mayat Poncan. Lalu membawa sisa klan yang takluk, dari jauh, aku melihat kepulangan epik mereka. Rombongan manusia primitif pasrah mengikuti dari belakang, membawa serta seluruh keluarga. Yap, cangkang gelap, mulai sekarang, mereka butuh identitas baru yang lebih keren. Mereka bakal diasimilasi total ke dalam klan kayu. Meski butuh proses, Tiamu menggiring mereka ke markas dan menghadapkan mereka padaku. Bro, ini dia pohon suci agung yang disembah klan kayu. Mulai detik ini, kalian juga harus sujud menyembah pohon suci kita. Rombongan itu sujud menyembahku, tapi jujur aja, energi doanya cuma kerasa secul banget, bro. Gue paham banget, orang-orang ini masih belum percaya 100%. Tapi gue yakin mereka bakal jadi pengikut fanatik sejati gak lama lagi. Setelah kelar ritual ospek ini, Tiamu mulai mengatur tempat tinggal mereka. Populasi klan kayu tadinya 61, tambah 32 member baru. Sekarang totalnya 93 jiwa. Tengah malam, Tiamu datang sendirian ke dekat gue dan berbisik pelan, pohon suci. Ya jelas gue belum tidur lah, bro. Semenjak reinkarnasi jadi pohon, gue jarang tidur. Kadang kalau gabut parah, gue cuma ngeblank doang, hitung-hitung simulasi tidur lah. Gue pun merespons dengan dengungan pelan yang menggema di pikirannya. Tiamu, kerja bagus. Tiamu langsung nyengir, pohon suci, ini semua berkat Bulfope darimu. Tanpa kekuatan itu, aku gak bakal bisa ngebantai ketua klan mereka. Bro, ada urusan apa malam-malam?
Timu langsung nge-spill semua kejadian hari ini. Selesai cerita, dia nanya, pohon suci. Roh pelindung beneran bisa pergi gitu aja. Dengar itu, gue langsung paham ketakutannya. Dia overthinking gue bakal ninggalin mereka juga. Kayak si kura-kura. Gue ketawa Timu, kalau roh pelindungmu berhenti ngasih kekuatan. Apa lu bakal cari yang lain? Timu auto keringat dingin, bro. Dia langsung sujud panik nyium tanah. Pohon suci, saya setia selamanya. Gue julurin dahan buat narik dia bangun. Santai Ella, cuma nanya doang. Lu pasti udah tahu jawabannya. Timu berdiri gemetaran, jantungnya mau copot. Dia ngeblank parah, no comment. Ya kali dia berani jawab. Jelas nggak berani lah, gue menghela napas. Oke, gue spill aja faktanya. Sama kayak lu milih roh pelindung, kita juga bisa milih kalian. Kalau kelakuan kalian taksik, rohnya bakal kabur. Coba lu interogasi klan cangkang gelap. Mereka ngapain aja? Timu ngangguk mantap. Pohon suci, saya gas sekarang. Besok aja bro, ini udah malam pada tidur. Gue cegah pas dia mau ngacir. Timu cuma bisa ngangguk pasrah. Siap, pohon suci juga selamat istirahat. Habis itu, dia langsung lari terbirit-birit. Lebih mirip buronan kabur daripada jalan pulang, ever tahu. Gue ngebatin, aura final bos gue sekuat itu kan. Padahal cuma pohon, bodoh amatlah. Gue menatap langit. Langitnya bersih abis. Ada matahari sama bulan sekaligus. Tapi kalau di zoom, ukurannya kecil banget dan kelihatan palsu. Malam hari nol bintang, cuma ada bulan, jelas cuma gue yang nyadar keanehan ini. Secara gue ini reinkarnasi isekai bro. Buat warga lokal yang lahir di sini, langit aneh ini udah jadi makanan sehari-hari. Bagi mereka ini normal banget. Gue pun mengalihkan pandangan ke bawah. Klan kayu udah pules, kedengaran ngorok tipis dari arah klan cangkang gelap. Tiba-tiba, suara cipratan air dari sungai pecahin keheningan malam. Gue langsung nengok dan ngelihat kura-kura raksasa lagi asik berenang. Wait, kura-kura gedel. Jangan-jangan ini roh pelindungnya cangkang gelap. Timu kan bilang dia loncat ke sungai terus ngilang. Rasa kepo gue meronta-ronta. Gue gerakin dahan dan melesat secepat kilat ke arah sungai. Bos, ini bukan dahan biasa, tapi hasil buff energi dah. Lentur bak tali, keras layaknya bajak parah. Gue sebut jurus ini tangan sulur. Si kura-kura telat sadar, dahan gue udah melilit cangkangnya, dia mau nyelam, tapi udah no counter. Sekali tarikan Sigma, gue seret dia keluar dari air. Kura-kura itu mangap dan nekat gigit sulur gue. Niatnya mau mutusin lilitan, beruhat. Lu kira ini renting murahan? Sulur ini otomatis mengeras level baja di bawah kendali gue. Gigitnya berasa ngunyah batu keras, hasilnya giginya auto mau rontok, bro. Gue tarik dia ke atas, ranting dan daun langsung membentuk sangkar kayu isolasi. Si kura-kura masih aja berontak nyari celah. Gue perhatiin sosok hitam legam sepanjang 1 meter ini. Valid no debat, ini 100% roh pelindungnya klan cangkang gelap yang dibilang Timu. Jujur li gue kepo parah, sejak Teinmu bahas klan cangkang gelap ini, dapat sesuatu. Buff pertahanan super OP dari roh pelindung mereka, sumpah ini cheat banget. Gue coba ngeping pikiran kura-kura ini, pakai trik yang gue pelajari dari Golden Week. Bakal work nggak dia ke kura-kura? Nggak tahu deh, gas aja dulu. Lo roh pelindung klan cangkang gelap kan? Pesan gue ngalir lewat akar yang niket dia. Bro langsung nge-freeze down, kaku kayak batu. Triknya work sih, tapi dia cuma bengong no talk set and tin. Gue coba ping lagi. Batinin aja bro apa yang mau lu omongin, gue bisa baca pikiran lo kok. Kelar gue ngomong gitu, ini kura-kura langsung narik kepala sama kakinya masuk cangkang seketika. Mentalnya cheat banget, di luar nurul deh. Gue tungguin sabar-sabar, dan akhirnya ada sinyal masuk. Dulu emang gue roh pelindungnya, tapi klan cangkang gelap udah rata sama tanah bro. Prislah, gue cuma kura-kura NPC biasa. Lepasin gue, daging gue dikit isinya tulang doang. Jangan makan gue bang. Rasanya kayak ampas beneran dah, sulit. Kalau lo lapar gue bisa babu nyariin ikan tiap hari. Tapi lepasin dong. Janji deh bang, lepasin ya. Gue langsung mute koneksi pikirannya. Berisik banget sumpah. Dia ngemis-ngemis minta dilepasin gak ada jeda. Oke gue lepasin. Tapi chill dulu bro, gue mau nanya sesuatu. Habis ngirim pesan itu,
koneksinya langsung gue putus lagi. Gak lama, kepalanya nongol dikit, melirik kanan kiri paranoid banget kayak buronan. Terus ditarik lagi dikit, kayaknya udah lumayan santuy, jadi gue connect ulang. Lo dulu pernah kasih buh ke klan cangkang gelap kan? Dia ngangguk pelan terus bilang, itu kelakuan mereka bang, gue dipaksa sumpah. Bro what? Manusia primitif maksa lo ngasih buh sakti. Jangan ngegaslit gue deh. Dia langsung nangis kejar curhat penderitaannya. Gue cuma kura-kura medban, nggak kok parah kayak lo. Dulu gue cuma chill di sungai hidup damai, sampai suatu hari. Orang-orang gila itu nyeret gue ke darat, maksa gue jadi bos roh pelindung mereka. Awalnya gue nolak keras dan coba kabur terus, tapi kena ciduk mulu bang. Terus mereka ngancem gue. Kalau kabur lagi, gue direbus hidup-hidup. Makanya gue terpaksa iyain aja. Gila, manusia primitif savage itu ya. Dengar curhatan si kura-kura, gue bisa ngebayangin betapa darknya hidup dia selama ini. Untungnya klan kayu nggak pernah toksik brutal kayak itu ke gue. Gue mendadak flashback pas mereka pertama kali datang ke batang gue. Mereka ngemis perlindungan gue. Tapi bayangin, kalau gue nolak, nasib gue bisa aja sehancur kura-kura ini. Dia mah mending punya kaki. Lah gue pohon. Gue mana punya kaki. Kalau ada apa-apa, gue literally nggak bisa kabur. Panik nggak tuh? Asli, ini nggak bisa dibiarin. Klan kayu emang respect sekarang, tapi besok-besok. Gue nggak mau nyerahin nyawa ke iman orang lain. Gue harus jadi makin OP. Kura-kura lanjut cerita. Satu-satunya plus poin, jadi bos mereka tuh gue nggak perlu capek-capek hunting lagi. Tiap hari dikasih makan, gue ngangguk paham. Vibes-nya persis banget sama sesajen klan kayu ke gue. Tiba-tiba mereka maksa minta buff ajaib. Padahal gue zero kolek soal itu. Nah ini dia inti masalahnya. Sumpah, ini alasan utama gue buru si kura-kura. Jelasin, akhirnya dia terpaksa ngorbanin beberapa tetes darahnya. Plot twist parah, darahnya beneran bikin mereka jadi OP. Fisiknya kebuff gila, dan susah mati. Bro, ternyata itu doang asal-usul dari kekuatan suci mereka. Jadi mereka minum darahnya white. Kelopak yang gue kasih ke Timu itu, kan hitungannya bagian tubuh gue juga. Artinya, klan kayu udah ngelakuin hal yang persis sama. Asli gue langsung merinding ngeri. Ini beneran ngasih Phoebus red flag banget. Gue nanya, pas jadi roh pelindung, lu ngerasa ada energi asing yang masuk nggak? Dia ngangguk pelan. Kura-kura ini ngaku emang ada semacam kekuatan aneh waktu itu. Bekasnya, bahkan masih ada bro. Gue langsung tebak, itu pasti yang namanya energi doa. Energi murni yang kebentuk tiap manusia primitif ini, ngadain ritual pemujaan buat kita. Wow, energi doa namanya. Si kura-kura langsung muji gue, karena tahu lore segila itu. Gue ketawa nyengir, pinter banget nih kura-kura cari muka biar nggak gue bantai. Pasti ngarep dilepasin, oke deh, info yang gue butuhin udah kekumpul semua. Terus gue nanya, habis ini lu mau ngapain? Dia mau cari tempat aman, terus gue tawarin. Mending lu nongkrong bareng gue aja. Mending di sini, kalau lu kelayapan sendiri, pasti lu gampang diculik lagi sumpah. Di otak gue mikir, power gue masih mid. Nambah satu backingan tangga, ada ruginya. Udah ada si sumbu emas jadi sidik itu. Kenapa nggak sekalian rekrut kura-kura ini? Si kura-kura nanya sambil gemeteran, boleh nolak nggak bang? Padahal gue cuma nawarin asin. Tapi ini kura-kura kayaknya malah ngerasa lagi gue ancam mati anjir. Kalem aja bro. Lu pasti gue lepasin. Tapi dia ngelirik, akar gue yang masih ngelilit badannya, terus langsung ngangguk ketakutan. Sumpah gue bakal lepasin lu, kenapa lu nggak percaya Sin? Dalam hatinya pasti ngebatin mana percaya omong kosong itu. Langsung aja gue lempar dia balik ke sungai. Dia janji bakal nongkrong di sekitar sini, dan nyetor satu ikan tiap hari. Valid sih, ngasih dia kerjaan sampingan bukan ide yang buruk. Kelar urusan sama kura-kura. Gue langsung overthinking parah sambil ngeliatin klan kayu di bawah. Selama ini gue selalu mikir kalau gue aslinya juga manusia. Makanya gue punya soft spot dan peduli banget sama orang-orang ini. Itu alasannya pas Timu butuh bantuan, gue langsung kasih kelopak bunga gue tanpa babi bu. Tapi lore dari kura-kura tadi bikin gue sadar. Buat para manusia primitif ini, gue cuma sebatang pohon. Kalau suatu saat nanti kekuatan mereka ngelebihin batas power gue, ini bisa jadi ancaman serius, tapi gue juga nggak mungkin buang mereka gitu aja.
Masalahnya energi dua dari mereka ini beneran ngebuff level gue abis-abisan. Kedepannya, gue harus main cantik, gak boleh terlalu baik, tapi juga gak boleh cuek. Besok harinya, Timu nyamperin sisa klan cangkang gelap buat kepoin info soal si kura-kura itu. Dari atas sini, gue nguping semua obrolan panas mereka. Cerita mereka ternyata beneran match sama curhatan si kura-kura semalam. Fix gila sih. Mereka beneran nyiksa roh pelindungnya buat meres darah demi dapetin kekuatan instan. Timu cabut dari tempat mereka dengan muka yang kelihatan kena mental banget. Dia jalan sendirian terus berdiri pas di bawah ranting gue. Ngedongak natap batang gue yang menjulang tinggi kayak bos terakhir. Lalu sehabis keheningan yang cukup lama, dia akhirnya mulai ngomong. Pohon suci, aku udah dengar semuanya dari mereka. Sekarang aku tahu kejahatan apa yang mereka lakuin ke roh pelindungnya. Tapi tatapan Tiamu mendadak berubah jadi aura bos terakhir, bro. Kan kayu nggak bakal berkhianat, sumpah. Gue cuma dim dengerin, tanpa merespons, total sigma. Tiamu langsung sujud di depan gue, Ever. Pohon suci, selama gue masih napas, nggak ada yang boleh nyentuh lo. Selesai dia ngomong gitu, energi dua yang bener-bener op langsung ngalir ke badan gue. Rasanya nyaman banget, fix gue nggak salah ngasih kelopak bunga itu ke Tiamu. Kata-kata satu orang emang gak bakal langsung ngerubah pandangan gue ke satu klan. Tapi gue goyangin dahan dikit, biar dia tahu gue denger. Tiamu pun gak lama-lama di sana. Dia kan ketua klan kayu, jadwalnya padat banget ngurusin Clary, sibuk parah. Menjelang sore, si sumbu emas balik dari misi ngintainya. Nyelip di antara daun dan mendarat, bos, gue balik, kerja bagus, dapet info apa aja. Sumbu emas langsung matiin mode bercandanya jadi serius abis. Gue udah investigasi sampai akar. Klan pawang ular itu nyebut diri mereka klan ular. Roh pelindung mereka itu ular raksasa. Sempet bikin pusing, tapi akhirnya ketemu di gunung dekat markas mereka. Ukurannya bener-bener gak masuk akal. Segede gini, sumbu emas terbang dan bikin lingkaran sekitar 2 meter di udara. Sumpah gue kaget, kalau ularnya segede itu, nyebut dia ular doang kayaknya kurang pas deh. Piton raksasa, jauh lebih cocok. Gila, di-boost terus sama dua klan ular, lama-lama dia bisa berevolusi jadi naga beneran, naucap. Ya kalau dunia ini, support evolusi segila itu sih. Sumbu emas mendarat lagi terus lanjut laporan. Populasi klan ular itu sekitar 200 orang. Mereka hunter kelas atas yang sering masuk gunung buat ngegrinding monster. Setiap orang di sana juga pelihara ular, 1:1. Dan rata-rata beracun mematikan. Mood gue langsung ancur dengernya. Klan ular indeed fact banget. Kalau dibandingin sama klan kayu. Jumlah mereka 2 kali lipat lebih banyak, dan beda power levelnya makin kerasa jomplang. Kalau sampai war, klan kayu fix rata tanah nodif, kita wajib leveling up secepatnya. Gue mikir keras nih, langkah pertama, gue harus ngenalin sistem farming. Sekarang meta klan kayu cuma hunting doang sambil mengutin buah di hutan. Kalau populasinya naik, cara kuno gitu mana cukup, bro. Tapi gue nggak mau gegabah bertindak. Timingnya harus pas banget. Sambil nunggu, gue fokusin energi buat riset cara pakai energi dua di mode combat. Selama ini, energi dua cuma gue pakai ngebuff pertumbuhan dahan gue sendiri. Makanya gue bisa punya tentakel akar yang alotnya di luar nalar. Selain itu, energinya bisa bikin dahan healing dan kelopak sakti buat ngebuff fisik sama. Ngebangkitin kekuatan darah. Tapi jujur Le, semua itu cuma skill support, damakinya 0 besar. Sialnya. Sampai detik ini gue belum unlock skill serang yang beneran up. Pas musim dingin tiba, klan kayu langsung kena mental krisis pangan. Banyak hewan hibernasi, target hunting jadi langka banget. Dan yang paling parah, 0 buah-buahan buat dipanen. Suplai makanan klan bener-bener amblas total. Tiamu terpaksa bawa pasukannya ke map yang lebih jauh buat berburu, gue cuma mantau. Tapi, ada satu anomali yang bikin gue salah fokus. Selama musim dingin ini, energi dor yang masuk malah meroket gila-gilaan tiap harinya. Setelah gue amati, gue baru sadar alasan mereka rajin spam doa buat minta hasil buruan lebih. Gila sih, setiap doa ngasih gue buff energi mutlak. Tapi badai salju ini beneran bikin klan kayu kena mental dan nyaris rata tanah. Udah berhari-hari mereka ngelut tanpa hasil, literally zone parah tanpa satupun buruan. Tepat di momen kritis ini, seorang mantan anggota klan cangkang gelap, cowok bernama Lisi, lari nyamperin Tiamu.
Bos, kita udah puasa berhari-hari nih. Sumpah nggak bohong. Kalau dibiarin, satu klan bisa mati kelaparan. Ekspresi Tiamu langsung berubah dark abis. Ya dia udah tahu lar, sebagai alpha klan ini, insting bertahan hidupnya jauh di atas level mereka. Lisi masih ngegas, bos. Gimana kalau kita ngemis bantuan ke pohon suci? Tiamu cuma bisa mikir, beruhat. Ngapain kita bawa-bawa pohon suci? Bukannya dia itu roh penjaga tir atas kita. Bukannya tugas dia cuma ngelindungin kan? Tiamu pun mengangguk setuju. Pohon suci emang ngelindungin kita, tapi itu bukan alasan buat nyepak dia setiap kalian kena mental. Lagian logistik kita belum beneran nol. Emang nggak ada daging, tapi alam liar masih nyimpen makanan. Maksudnya dia tuh ngunyah kulit kayu sama daun, demi nge-cheat dari kematian sementara waktu. Dengan mindset Sigma miliknya, dia yakin klan ini bakal survive ngelewatin musim dingin ekstrim. Tiamu langsung ngusir Lisi pergi. Keputusannya udah final dan gak bisa diganggu-gugat. Gak ada ceritanya ngerusuhin pohon suci cuma karena masalah receh. Tapi si Lisi ini batu banget. Dia malah nyari mantan member cangkang gelap lainnya, nyebar toksik. Dan langsung dapat banyak follower. Vi aja, klan cangkang gelap itu dulunya disolo sama Tiamu. Dan banyak yang aslinya masih salty. Lisi sengaja manfaatin krisis ini buat jadiin kan kayu ladang drama dan keributan. Digaslit sama circle toksik ini. Aura negatif akhirnya nyebar tak terkendali ke seluruh penjuru klan. Hari itu, Tiamu balik ke base camp tanpa ngebawa hasil buruan sama sekali lagi. Misi yang zoneng, Lisi langsung nangkep momen emas ini, bawa masanya, dan ngeblok jalan Tiamu. Woi bos, hari ini masih zong juga hasil farmingnya. Jangan bilang lu mau nyuruh kita makan kulit kayu lagi. Tiamu langsung melirik tajam gerombolan itu. Isinya mayoritas mantan cangkang gelap. Ditambah beberapa member klan kayu yang ikutan kena brainwash. Alisnya menukik tajam, aura membunuhnya mulai bokor. Apa-apaan tingkah kalian ini? Kalau kalian ugah makan kulit kayu, mending sana keluar dan farming monster pakai tangan kalian sendiri. Circle elit pemburu Tiamu di belakangnya langsung ikut ngegas. Evertowi, bener banget. Kalau kalian ngerasa op, sana cari makan sendiri, minggir, jangan nutupin jalan. Ngapain kalian ngeblok jalan begini? Tapi Lisi sama sekali nggak ada niat buat mundur selangkah pun. Misi utamanya hari ini adalah ngepres Tiamu biar bawa mereka semua sungkem ke pohon suci. Bos, gue kan udah ngasih jalan pintas, kita sowan ke pohon suci dan minta di drop makanan. Dengan gitu, nggak ada lagi yang harus nelan kulit kayu pahit ini. Omongannya langsung dibalas sama sorakan setuju dari masanya. Valid banget, bos. Bawa kita ke pohon suci, sekarang, dia pasti bisa nge-spam makanan buat kita. Ayolah, gas ke sana. Ekspresi Tiamu berubah jadi aura final, bos. Gerombolan NPC ini bener-bener nyoba ngetes kesabarannya. Tiamu langsung menghentakkan satu kakinya dengan aura yang menggelegar. Satu gerombolan langsung kena mental dan mundur. Suasana auto healing mencekam. Tiamu menatap tajam, ngeskan setiap wajah pemberontak itu. Jadi ini kemauan kalian semua? Nggak ada satupun yang berani buka suara sekarang. Sampai akhirnya, Lisi ngumpulin nyali dan teriak. Iya, itu yang kita semua mau. Tiamu tersenyum, sebuah senyuman psikopat yang bikin bulu kuduk merinding parah. Kalau gitu, kumpulin semua member klan tanpa sisa. Kita raid ke pohon suci sama-sama sekarang. Lisi diam-diam buang napas lega dengar itu. Otaknya udah muter mikirin gimana respons pohon suci nanti. Kalau emang pohon suci itu gagal ngedrop makanan buat mereka, dia bakal punya alasan valid buat ngebrainwash klan agar murtad. Dan kalaupun beneran keluar makanan, dia murni nggak percaya hal gaib gitu. Logika aja bro, dari mana coba pohon AFK yang nggak bisa gerak bakal dapat makanan? Dia mantau dari tadi bro, buat si Hater, ini cuma pohon gaib doang, nggak lebih. Nggak lama, semua anggota klan kayu udah ngumpul di depanku. Suasana langsung rem sama bisik-bisik tegang. Ada yang percaya pohon suci bakal ngasih makan, ada yang julid, sang ketua, Timu, maju duluan. Dia maju dan mimpin klan buat nyambar. Aku beneran nontonin semuanya dari tadi. Semua drama sejak Timu balik, aku lihat semuanya bro. Energi doa dari ritual ini drop drastis, aku tahu banget alasannya kenapa. Beberapa anggota mulai kena mental dan ragu. Ada dua alasan utamanya nih. Hasutan Lisi dari klan lama, dan bocah-bocah yang ngemis makanan, tapi nggak dapat. Jadi pada skeptis.
kelar mimpin ritual yang alat ini. Timu curhat soal krisis klan dan minta tolong ke aku. Mohon suci, tolong kabulkan doa kami dan kasih makan umatmu ini. Pas Timu selesai ngomong, seluruh badanku langsung bergetar hebat. Tiap daun gerak bikin suara gemuruh yang sinematik banget. Gerakan kagetin ini bikin semua jantungan. Para hater yang maksa Timu ke sinil langsung kicap dan pucat. Tapi mereka masih coba denial. Paling cuma angin. Waktunya aku unjuk gigi ke orang-orang primitif ini. Aku sebut namanya Pelan, tapi dalam banget. Timu, dia langsung sujud merinding, pohon sucinya beneran hidup bro. Di belakangnya, satu kan auto sujud semua. Kali ini, muka mereka pada shock berat. Dilasir, pohon suci mereka beneran bisa ngomong. Masih mau bilang ini cuma pohon. Timu yang sujud senyum puas dalam hati. Sekarang para hater yang ragu bisa lihat sendiri betapa apnya pohon suci ini. Terus aku ngomong lagi, kalian minta makanan? Timu langsung ngangguk pelan. Pohon suci, stok makanan klan kayu emang beneran udah krisis. Umatmu berharap bisa dapet jatah lebih. Aku ngangguk, yang bikin sisi pohon goyang lagi, cuma yang tulus setia bakal dapat makanan dariku. Kata-kataku barusan bikin satu klan langsung dongak semua. Muka memarah, dan mata berbinar hebat. Timu aja nggak nyangka pohonnya beneran ngasih makan. Ekspresinya jadi makin fanatik parah bro. Keimanannya yang udah full tir, sekarang malah makin tembus batas. Lanjutku, Timu, suruh klan maju satu-satu. Aku bakal kasih makan sesuai tingkat ketulusan iman mereka. Kata-kataku ini ngasih satu fakta telak. Nggak semua dapet jatah, cuma true believer yang bakal panen. Provokator yang maksa datang ke sini langsung lemis di tempat, kelar udah hidup mereka. Tamat riwayatnya, pohon suci nggak cuma ngasih makan, tapi bisa scan mana follower asli mana yang fake. Orang kayak mereka yang cuma numpang nama, pasti nggak dapet apa-apa. Parahnya lagi, kebusukan mereka bakal diekspos di depan satu server. Kalau udah gitu, masalahnya bukan sekadar kelaparan doang. Mereka bisa kena ban permanen dari klan. Timu, kamu maju duluan. Sesuai instruksiku. Timu maju, sujud, dan nyembah dengan khusyuk. Energi doa yang masif langsung ngalir deres ke tubuhku, aku keluarin ikan yang udah disiapin. Nebalutnya pakai ranting lentur, dan pamerin itu di depan semua orang. Lihat ikan segede itu, bikin satu klan nahan napas, aslik merinding. Ikan ini tuh hasil nabung, setoran dari kura-kura yang udah jadi sidekikku. Kura-kura itu nepatin janji nangkep satu ikan tiap hari. Kadang malah ngasih lebih, tapi bro, gue ini pohon. Mana punya mulut buat makan, anjir. Jadinya gue keringil dan simpen di dalam brankas rahasia dari cabang gue sendiri, asli dah. Gue bagiin dikit-dikit tiap beberapa hari sekali. Cukuplah buat klan ini, bertahan sampai musim semi, gue kasih satu ikan ke Timu. Dia sujud makasih dan minggir, ngasih giliran ke anggota klan yang lain. Prosesnya ngulang terus, tapi dengerin nih. Energi doanya jauh lebih ampas dari Tiu. Ya udah, gue kasih ikan yang ukurannya mid juga. Akhirnya, giliran si sini. Dia maju sambil jantungan, sujud gemeteran, energi doanya nyaris kosong melompong. Bu, no joke. Gue ngubek-ngubek tempat penyimpanan gue. Sengaja motong ekor ikan kecil doang buat dia, tapi suasananya makin tegang parah. Tiap detik berlalu, paniknya makin brutal, sampai akhirnya mental. Dia hancur berkeping-keping. Dia jedotin kepala ke tanah. Ampun, pohon suci, gue salah besar. Gak seharusnya gue ngeremehin kekuatan lu, gue gak tulus, gue pendosa, gue ngaku salah. Tolong, gue gak butuh makan. Jangan hukum gue. Sumpah, gue bakal tobat, ever tahu. Mulai sekarang gue bakal jadi pengikut setia. Dengar itu, gue masukin lagi ekor ikannya. Cukup, mundur lu, Timu. Seret dia dan suruh dia merenungi semua dosanya. Timu yang denger titah gue langsung manggil pasukannya. Dan Lei langsung diseret, dikurung di kamarnya, sampai waktu yang gak ditentukan. Ngeliat cara si Timu beresin ini. Gue mikir mereka butuh penjara elit. Tapi ya, klan kayu aja masih miskin makanan. Jelas itu bukan prioritas utama sekarang. Habis Lisi diseret pergi, Timu lanjut manggil sisa klan, buat ngambil jatah makanan mereka. Gak lama, nyaris semua orang dapet jatahnya. Sisanya yang ampas,
juga diseret sama kroco-kroconya Timu buat dikurung di rumah. Habis drama ini, level keimanan klan ke gue langsung meroket tajam, gila. Di mata mereka, gue bukan cuma pohon raksasa atau roh penjaga biasa lagi. Vibes final bos gue kerasa banget, sampai mereka nggak bisa nemuin kata yang pas. Gue suruh semuanya bubar dan nahan Timu di sini. Dia tahu ada misi khusus. Pohon suci, apa yang Anda inginkan? Gue mulai ngomong dengan aura sepuh. Timu, lu paham kenapa insiden hari ini terjadi? Timu langsung nunduk takut. Ini salah saya, pohon suci. Saya gagal ngatur klan dan biarin pengkhianat mate berkeliaran. 100 buat lu emang harus tanggung jawab. Muka Timu langsung pucat. Saya siap nerima hukuman apapun. Terus gue ngakak. Daun-daun gue bergetar kencang. Timu dengar tawa itu dan dongak dengan muka ngeduk. Bro, gue nggak nyalahin lu karena gagal ngontrol anak buah lu. Yang mau gue tanyain tuh, kenapa klan ini bisa miskin makanan dari awal? Timu mikir keras, kita kekurangan hewan buruan. Gue cuma bisa hela napas dalam hati. Nungguin nih orang mikir sendiri keburu kiamat. Mending gue to the point aja dah. Timu, lu pernah nggak sih merhatiin rumput atau tanaman liar yang ngasilin biji-bijian? Timu langsung ngeblandeng. Selama ini insting dia cuma buat ngetrack hewan buruan doang. Cewek-cewek klan yang suka ngumpulin tanaman pasti lebih paham soal lore ini daripada dia. Ngeliat otak dia loading, gue lanjutin aja. Kalau lu kumpulin biji-biji itu dan lu tanam pas musim semi, menurut lu bakal jadi apa? Timu langsung nyeletuk tanpa mikir. Atau tumbuh, bro. Bener banget. Tumbuh, berbunga, dan pas musim gugur, atau bijinya, bakal berkali-kali lipat. Tanam satu pas semi, atau panen brutal pas musim gugur. Evertogel, ini cheat kehidupan. Paham maksud gue? Otak Timu langsung loading keras, atau beruhat, satu biji jadi segunung? Ini actually insan. Napasnya langsung ngos-ngosan. Pohon suci, atau berarti kita bisa punya unlimited food glitcher. Tris is wild. Nggak bakal kelaparan lagi pas musim dingin. Asli, ini game changer banget. Kelihatan banget atau Timu udah paham intinya. HP-nya sampai bikin dia ngaret dan musim semi datang besok pagi. Tapi ini baru tutorial awang BL. Harus tahu milih tanah atau timing nanam sama alatnya. Dan orang-orang primitif ini atau literally nggak paham apa-apa. Semuanya harus gue yang ngajarin. Top tier cari, Angel. Bisa aja gue biarin mereka mikir sendiri per bertahun-tahun lamanya. Tapi itu lelet parah. Timu, dan bawa beberapa orang terbaik lo ke hadapan gue. Biar gue yang turun tangan, atau ngajarin farming, atau pas semi mereka udah ready tempur. Timu langsung ngangguk cepat. Dia mau langsung gas milih orang, saat itu juga. Gue bilang, dan santai aja, no chill banget lo. Musim semi masih lama, dan waktu luang buat belajar basic, atau asalkan otak mereka nggak mid aja. Keesokan harinya. Timu bawa 3 orang, atau berowat, atau umurnya baru 12 atau 13. Tapi di klan kayu, atau segitu udah dihitung dewasa, cuy. Cowoknya udah ikut tempur, dan cueknya udah siap nikah. Dan luarnya emang dark begini. Umur mereka pendek, 50 tahun itu, udah sepuh banget, tapi ya. Klan kayu sekarang, atau udah dapat buff dari gue. Fisik naik pesat, dan umur juga makin panjang. Genuinely OP banget kan? Formasinya 2 cewek, 1 cowok. Belum juga nyampe, atau tuh cowok udah ngedumel, dari jauh, atau paman, gue ogah belajar tani. Gue maunya ikut hunting. Timu langsung ngasih jitakan mount ke jidatnya, atau plot twist. Ngomong apa lu barusan? Lo diajarin langsung, sama pohon suci. Ini opportunity top tier nodis, atau malah nolak. Gue bisa balik sekarang juga. Pengumuman bentar, atau dan seklan bakal wad demi posisi lo. Si cowok langsung masang muka bete, atau niatnya mau debat. Tapi pas lihat tangan Timu ngangkat lagi, dan dia langsung kicap. Sigma behavior batal. Di sebelahnya, atau 2 cewek itu cuma bisik-bisik, atau sambil nahan ketawa gele. Timu bawa mereka ke hadapan gue, dan nyuruh belajar beneran, dan jangan jadi beban. Si cowok ngedumel pelan, dan ya kali ada yang berani nyantai atau di depan pohon suci. Timu langsung melotot tajam. Lu bilang apa barusan? Tuh bocah auto tegak. Langsung medep gue dengan muka super melas, tapi serius. Saya bakal belajar mati-matian,
atau di bawah bimbingan pohon suci. Gue ketawa dalam hati, gue suruh Timo cabut aja, nama bocah itu Sol. Dua cewek itu, atau Swilian dan Bion. Mereka bertiga udah ikut ritual dari kecil, atau fanatik garis keras sama pohon suci. Walau Shoa tadi sok ngambek. Deep down, ya bangga banget kepilih jadi murid gue. Waktunya interogasi tipis-tipis dimulai. Dua cewek ini lumayan paham soal Bene. Tapi Shoa ngeblank total Jim, gue mulai ngajarin mereka milih bibit tir atas. Dengar itu, Bion agak panik. Tapi dia beraniin diri bilang, pohon suci. Benih kita udah ludes dimakan, klan kita beneran zero stock sekarang. Santai gue julurin dahannya bentuk kantong raksasa, isinya full bibit langka cuy. Kalau gue mau ngecari mereka bertani, pastinya. Gue udah siapin master plan. Si Gold dan Wick udah lama gue suruh farming benih. Hasil grinding full sepanjang musim gugur nih. Stoknya gila-gilaan, bahkan ada varietas elit dari luar area klan. MVP sejati emang Golden Wick. Ketiga bocah itu langsung cigoparan. Otaknya ngelak. Kok pohon suci bisa punya chat sebanyak ini? Gue diem aja, biar aura misterius gue makin dapet. Modal udah di tangan, kelas sepuh resmi dimulai. Kelar identifikasi, gue ajarin crafting alat tani. Otak mereka lumayan encer ternyata. Gak butuh waktu lama buat level up, sekarang waktunya praktek langsung. Gue suruh mereka buka lahan nganggur pinggir sungai pakai alat baru mereka. Spot ini bakal jadi base camp latihan, sekaligus plot tanam perdana musim semi. Warga klan pada kepo ngeliatin mereka gali-gali tanah, dan mulai ngerubung. KEP Opara. Gue suruh mereka lanjut grinding sambil ngejelasin misinya ke NPC klan lain. Pas musim semi datang, hampir sisi klan udah paham basic tutorial bertani. Gue pantau rotasi musimnya teliti. Begitu musim semi ngedrop, gue instruksin mereka nanam bibit tunggulnya. Warga klan auto bantuin. Percaya buta 100% sama sabda gue. Puluhan petak tanah berhasil di-clear pinggir sungai. Dan semuanya full ditanam. Tapi ini baru ronde pertama cuy. Bertani butuh maintenance brutal, puput, basmi hama, dan cabut rumput liar. Walau udah gue backup, trial perdana ini tetap penuh drama error. Tanpa kontekan dari gue, butuh bertahun-tahun buat mereka paham sistem ini. Di tengah proses ini, gue nemuin hidden skill baru gue. Gue bisa nge-scan status tanaman, dan tahu pasti kapan timing buff yang pas. Tanpa riwayat bertani pun, gue bisa jadi navigator yang akurat banget. Setengah tahun kena skip. Beberapa tanaman udah drop loot benih, dan klan party panen perdana. Dicari sama Shoa, dan dua cewek tadi. Para warga gotong royong ngumpulin hasil panen, bentukannya mirip gandum. Cuma size benihnya setengah dari gandum biasa, masih masuk akal lah. Tetap aja, buat klan kayu ini tuh experience di luar nalar. Pertama kalinya mereka nge-spawn makanan sendiri. Tiamu natap gunungan bening, sambil merimis girang. Dan masih banyak hasil bumi, yang lagi loading nunggu matang. Otak Timu udah ngebayangin masa depan. Kalau gini terus, stok makanan mereka bakal over limit, nggak butuh capek-capek hunting lagi jir. Tiamu ngelirik Shoa yang senyum sok keren, Shoa. Masih niat hunting? Shoa ketawa ngakak, Paman Tai, pohon suci ini OP parah. Ini semua drop item berkah buat kita. Tiamu ngangguk takjub banget. Gila sih, ini semua murni berkah OP dari pohon suci kita. Musim dingin ini fix kita nggak bakal kelaparan lagi, bro. Paman Tai pun ngasih ide brilian. Paman, mending kita buka lahan, dan gas tanam lebih banyak benih. Timu mengangguk mantap. Setuju banget. Tapi wait. Ada satu hal krusial yang wajib kita lakuin duluan. Kasih persembahan buat pohon suci. Shoa langsung nepuk jidat, ngerasa malu banget. Bener juga kata Paman Tai, kita wajib banget ngasih sesajen VIT buat pohon suci. Tiba-tiba Shoa ngilatuk, Paman, jujur aja gelar pohon suci tuh kayak kurang pantas deh. Muka Timu langsung datar, natap Shoa pakai tatapan mematikan, bro marah besar. Ngomong apa lu bocil? Shoa panik dan buru-buru jelasin, jangan salah paham dulu, Paman. Maksudku, gelarnya tuh kurang epik, kurang greget. Nggak sepadan sama level dewa pohon suci kita. Kurang mendominasi, ngerti nggak? Timu batir, pohon suci aja udah keren gila, emang ada kata yang lebih op dari itu. Oke Fen, terus lu punya ide apa hal? Awas aja kalau idemu ampas,
habis lu di tanganku. Sowa cuma bisa ciut ketakutan. Dia tahu pamannya udah mau senggol bacok, tapi dia nekat ngelanjutin omongannya. Paman, pas aku lagi belajar bareng pohon suci, aku pernah dengar satu kata sakti. Cocok banget pokoknya. Kata apa tuh? Tuhan, Timu langsung terdiam mendengarnya. Orang primitif ini belum tahu konsepnya, jadi dia pakai pelafalan bahasa aslinya. Intinya, bunyinya tuh persis banget kayak karakter Tiongkok, Shen. Sawa ngangguk mantap, bener banget, itu artinya Tuhan. Pohon suci bilang, Tuhan itu kasta tertinggi, pemegang kekuasaan mutlak. Dia pantas banget dapat gelar itu. Timu langsung ngangguk tanpa babi bu lagi. Mulai detik ini, pohon suci adalah Tuhan kita. Mereka sepakat buat ngumumin ini di upacara nanti. Timu langsung memimpin seluruh sukunya. Nyiapin upacara besar, niatnya sih sesajen super sultan buat si karakter utama kali ini. Dia bawa pasukannya hunting babi hutan raksasa, pas mereka balik ke markas. Hasil panen terbaru juga langsung disisihin buat persembahan, benar-benar loyalitas tanpa batas. Pas semua udah ready, Timu bawa sukunya ke depan dia, gelar sesajen elit di bawah akarnya. Suku kayu ini pantang banget ngambil balik sesajen yang udah dikasih. Dan gilanya lagi, kali ini Timu ngasih babi hutan utuh. Bro bener-bener demi upacara sakral ini, gak main-main. Timu pun memimpin sukunya buat mulai penyembahan. Habis panen ged, suku kayu sadar penuh kalau privilege ini murni berkat ilmu darinya. Udah gak ada lagi yang berani ragu. Semuanya fix berubah jadi pemuja garis keras yang super loyal. Cuma dari satu upacara ini aja. Dia dapat asupan energi doa yang setara gabungan ritual-ritual sebelumnya. Panen kekuatan gila-gilaan. Energinya tumpah ruah menembus jiwanya. Terasa banget overpowernya. Pas upacara beres, Timu teriak ke sukunya. Mulai detik ini, gelar pohon suci resmi berubah menjadi Tuhan. Satu-satunya Tuhan buat suku kayu. Dia sempat ngebuk bentar, dengar kata yang gak asing itu. Dia langsung ngang, ini pasti ulah si bocil Sowa yang jadi dalangnya. Aslinya sih, Sowa udah lama pengen manggil gitu, tapi selalu dikut sama dia sebelumnya. Dia ngerasa levelnya belum nyampe buat nyandang gelar final bos seberat itu. Tapi karena seputimu yang udah deklarasi duluan, protes juga percuma lah ya. Kalaupun dilarang keras, mereka pasti bakal pakai nama lain yang lebih aneh. Akhirnya dia mikir, ya udahlah, pasrah aja. Tapi jujur, cuma dipanggil Tuhan rasanya masih agak canggung. Kalau gitu, panggil gue sang dewa kait, asli orangnya final bos banget. Satu klan langsung hepeparat dengar pohon suci ini ngomong. Timu buru-buru mimpin ritual doa, beruat, merinding abis. Dewa kayu. Dewa kayu. Dan mulai hari itu, gue resmi dapat gelar baru yang OP parah. Berkat sistem farming yang udah jalan, klan kayu gak bakal pernah kena krisis pangan lagi, ever. Seiring waktu berjalan, gue pakai skill buat ngebuff panen mereka, jadi lebih brutal hasilnya. Pakai energi doa buat nyebos prosesnya. Cuma butuh beberapa tahun, buat nyiptain bibit mutan, yang tumbuhnya super instan. And then, ini cheat banget. Klan kayu gak perlu lagi capek-capek hunting monster buat bertahan hidup. Sekarang, farming jadi jalan ninja utama mereka sehari-hari. Gak cuma itu, gue nyuruh mereka nangkap hewan liar buat ditaming. Mulai ngebangun sistem peternakan yang solid. 5 tahun kemudian, ada klan kecil lain yang join. Populasinya nembus 230 jiwa. Jelas banget ini, udah berubah jadi pemukiman yang gede abis. Makin banyak follower, makin tumpah-tumpah juga energi doanya. Sumpah, energinya udah numpuk sampai mau meledak di badan gue. Iseng-iseng berhadiah, gue tarik semua energinya ke dalam. Gue serap langsung ke batang utama. Padahal biasanya cuma gue simpen doang, gak pernah dipakai buat self-buff. Pas gelombang energi doa ini masuk, bro what? Ada sesuatu yang berubah drastis. Gue bisa ngerasain tubuh ini mulai berevolusi lagi, gila. Padahal tubuh ini udah stuck, gak tumbuh sejak 100 tahun lalu, no cap. Tapi eksperimen iseng hari ini bikin gue tembus limit. Batang pohon gue tiba-tiba membesar brutal. Akar-akar gue nembus bumi makin dalam dan tebal, sementara dahan gue naik ngejangkau langit. Pohon ini melesat naik tanpa henti. Dari 50 meter, terus nembus sampai 100 meter baru berhenti. Sumpah, wujud gue sekarang udah segede gunung, oh parah.
Batang gue saking lebarnya, sampai butuh 7 atau 8 orang pegangan tangan buat meluknya. Semua proses ini terjadi cuma dalam hitungan menit bro, gak sampai 15 menit. Evolusi gue sukses bikin gempa satu pemukiman. Klan kayu pada panik keluar rumah, melongo ngeliat gue tumbuh dengan kecepatan yang di luar nalar. Semuanya auto nge-freeze karena takjub. Natap sesuatu yang 100% ngancurin akal sehat mereka. Timu ngeliat wujud baru ini, dan langsung lari ke bawah pohon sambil nangis kejer. Pas gue nyentuh 100 meter, tiba-tiba Timu ngerasain ledakan power baru dalam dirinya. Kekuatan itu meledak gitu aja. Diiringi raungan keras, aura hijau yang masif langsung meletus dari tubuhnya. Di belakangnya, siluet pohon raksasa dari cahaya hijau itu pelan-pelan menjulang naik. Seakan-akan ikut berevolusi juga. Meski wujud gue berubah, sensor gue tetap tajam, gue bisa ngerasain power up-nya Timu di bawah sana. Langsung aja, gue fokusin perhatian penuh ke arahnya. Dan dalam hitungan detik, gue paham apa yang sebenarnya terjadi. Lurnya gila bro. Usut punya usut, kekuatan akar darah Timu itu asalnya dari tubuh gue sendiri. Dari dulu gue emang ngerasain ikatan ini, kayak ngerasain ujung dahan gue sendiri gitu loh. Tapi sekarang, koneksi itu jauh lebih gila dari sebelumnya. Evolusi gue ternyata ngasih buff otomatis ke kekuatan Timu. Pantasan energinya bokor, sampai dia sendiri gak bisa nahan. Siluet aura di belakang Timu gak naik terlalu lama. Cuma butuh beberapa menit, dia udah bisa ngejinakin kekuatan op itu lagi, Sigma Behavior Angel. Biarpun otaknya masih ngerek banyak tanya. Anggota klan kayu yang lain udah pada ngumpul ngelingkarin kita. Dewa mereka baru aja berevolusi di depan mata. Jelasin, siapa juga yang bisa berkedip lihat pemandangan ini. Santai aja, gak usah panik, ini cuma proses leveling up gue yang biasa aja. Mereka langsung chin, kalau Dewa Pohon bilang aman, ya fix 100% aman bro. Klan itu langsung sungkem dan balik ngejalanin rutinitas mereka. Sisa Timu doang di bawah pohon, natap ke atas penuh tanda tanya. Dewa, barusan power dalam tubuhku makin OP parah, bener gak Sil? Yoi bener. Kekuatan akar darah di nadimu emang makin gila levelnya. Dia ngangkat tangan, ngepalin tinjunya buat ngerasain buff baru yang beneran di luar nalar. Menatap lagi, Dewa, apa power up ini bisa di-share ke yang lain? Lo mau ngebuff diri sendiri? Timu langsung geleng kepala. Dewa, ini buat kalian. Sekarang cuma aku doang yang dapat privilege overpower ini. Semoga yang lain juga bisa. Gue sengaja diam ngasih silent final boost energi. Sebenarnya otak gue lagi sibuk mikirin plot twist lore ini. Apa manusia primitif punya sistem akar darah bawaan? Bertahun-tahun gue cuma fokus ngajarin klan ini farming. Jujur li gue gak pernah sempat ngecek hal itu. Timu baliklah dulu, kalau timingnya pas, bakal gue kasih powernya. Dia ngangguk cabut, pas dia pergi, gue mulai introspeksi ke dalam diri. Kalau Timu dapat skill dari gue, apa gue punya core power sendiri? Gue mulai investigasi, walau nyari jawabannya gak bakal instan juga. Evolusi 100 meter gue ternyata dinotis sama pihak luar juga bro. Di gunung seberang, ada party kecil ngendap-ngendap di hutan, siap-siap ngegang seekor rusa. Satu orang random nengok ke cakrawala, kaget lihat pohon raksasa yang tingginya nggak ngotak. Kanopinya tebal banget, beneran kelihatan kayak gunung hijau yang epik. Dia nepuk pundak temannya cepat, butuh validasi biar nggak dikira halu. Ini beneran nyata, atau matanya lagi ngeglitch parah. Temannya nepis, diam cuy, lihat tuh, itu beneran pohon di ujung sana. Pohon apa? Lo halu ya, di sini mah banyak pohon. Ngomong apa sih lo? Pas dia nengok, bro ini ikutan shock lihat wujudnya. Benda apa itu anjir? Pas kita lewat tadi belum ada. Kita balik sekarang, lapor ke kepala suku. Party ini langsung kancal hunting. Satu orang ngasih siulan maut, tiba-tiba ular berbisa dari segala ukuran. Dengan sisik hijau menyala merayap keluar dari semua arah cuy. Mereka nangkep ularnya santai banget tanpa mikir, dan gak ada satupun yang gigit. Kelompok ini ngerus turun gunung. Sambil nengok ke belakang terus buat mastiin mereka nggak lagi halusinasi berjamaah. Pas nyampe pertengahan gunung, pohon raksasa itu hilang ketutup punggung bukit. Panik takut pohonnya hilang beneran, mereka saling tatap lalu panjat naik dikit lagi. Pas konfirm barangnya masih ada, mereka baru bisa napas lega dan lari.
Balik ke markas.